Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok bandara, yaitu Bandara Internasional Lombok, dengan studi kasus informasi keberangkatan. Sebelum itu, kami akan memperkenalkan kelompok kami, yaitu dengan saya sendiri, Puri Krisanti Dareno, dengan NIM 68 2019 056, dan di sini ada Febrio Sukma Pamukas dengan NIM 68 2019 100, dan kemudian ada Stephen Lim dengan NIM 68 2018 017. Perkenalkan, nama saya Stephen Lim, NIM 68 2018 017. Di sini saya akan menjelaskan bagian proses bisnis. Proses bisnis diawali saat penumpang sampai di bandara. Lalu penumpang memasuki pintu terminal keberangkatan dan akan diperiksa oleh petugas keamanan terlebih dahulu, di mana akan dicek keamanan berupa temperatur tubuh dan juga kelengkapan identitas. Lalu setelah itu penumpang akan menuju tempat untuk mencetak tiket. Setelah mencetak tiket, penumpang akan menuju loket check-in. Di loket ini, penumpang akan diperiksa data dirinya serta kecocokan dengan tiket yang dimiliki. Jika sudah sesuai, maka penumpang akan diberikan boarding pass yang berisi letak gate dan terminal pesawat yang akan dinaiki. Setelah mendapatkan boarding pass, maka penumpang menuju tempat pemeriksaan bagasi. Di loket ini, penumpang akan diperiksa barang bawaan mereka, apakah penumpang membawa barang yang bahaya, ilegal, atau mencurigakan. Jika aman, maka penumpang bisa melanjutkan perjalanan menuju gate penerbangan. Di sini saya akan menjelaskan di bagian IRD. Dari diagram di atas, kita dapat melihat bahwa tabel pesawat dengan tabel boarding pass terhubung satu dengan satu, di mana ini berarti bahwa satu boarding pass hanya bisa digunakan satu kali di satu pesawat. Lalu tabel boarding pass terhubung dengan tabel penumpang satu dengan satu, di mana dapat dilihat bahwa satu penumpang hanya memiliki satu boarding pass. Tabel penumpang terhubung juga dengan tabel tiket, di mana mereka diikat dengan relasi 1 dengan 1, di mana satu tiket hanya bisa dimiliki oleh satu user saja. Lalu tabel tiket juga terhubung dengan tabel jadwal dengan relasi one to many, di mana ini berarti bahwa satu jadwal terberangkat dapat terkandung beberapa tiket untuk penerbangan di jadwal yang sama. Lalu tabel penumpang terhubung dengan tabel pegawai dengan dihubungkan oleh tabel check-in, di mana pegawai dapat untuk mengambil data penumpang untuk melakukan pengecekan identitas penumpang. Lalu tabel pegawai terhubung dengan dua tabel lain, yaitu department dan jobs, di mana sama-sama dihubungkan dengan relasi one to many, yang berarti bahwa satu departemen atau satu jenis pekerjaan dapat dipakai oleh lebih dari satu pegawai. Terima kasih. Baik, di sini saya akan melanjutkan presentasi dari Stephen. Sebelumnya, perkenalkan, saya Febrio Sukma Pamukas dengan NIM 68 2019 100. Di sini, saya akan menjelaskan mengenai user kami dan juga trigger kami.
Lalu selanjutnya untuk trigger, di sini kita ada 3. Yang pertama merupakan trigger yang digunakan untuk auto increment pada ID tiket. Lalu yang selanjutnya adalah untuk auto increment pada ID boarding pass. Lalu yang terakhir merupakan trigger yang digunakan untuk ketika kita mengupdate data jadwal pesawat. Jadi di mana untuk jadwal pesawat itu hanya bisa ditambahkan ketika jam kerja saja, seperti itu. Saya rasa cukup sekian dari saya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Puri. Terima kasih. Halo, perkenalkan, nama saya Puri Kusanti dari Renoh dengan NIM 682019-056. Di sini saya akan menjelaskan tentang flashback dari kelompok kami, yaitu dengan skenario adanya perubahan data nama dari pegawai yang akan diupdate. Fungsi dari flashback sendiri adalah untuk mengembalikan data semula. Kemudian kita melakukan flashback dan akan muncul seperti ini. Statusnya flashback sukses. Jadi kita bisa melakukan select from pegawai lagi untuk melihat datanya apakah udah kembali seperti awal. Nah, jadi ini datanya udah kembali seperti yang kita udah lihat. Sama seperti flashback timestamp, hanya yang berbeda saat mengganti flashback, saat melakukan flashback table pegawai, ini kita harus menggunakan waktu yang kita pakai atau kita update pada saat itu juga. Jadi fungsi flashback ini adalah kedua ini sama saja, hanya yang berbeda di bagian waktu. Di sini saya kembali menjelaskan tentang backup dan recovery. Dan kita jangan lupa untuk mengetes kembali dengan login sebagai sysdba dan lakukan query select table name dan akan muncul semua table space. Seperti ini. Sekian dari penjelasan backup. Terima kasih.